Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, salam sehat buat kita semua dan semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Teman-teman, seperti biasa, kita lanjutkan lagi hmm, upgrade skill kita yang kali ini adalah pertemuan ke-8. Nggak terasa sudah kurang lebih eh, 3 mingguan ya kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ada hasilnya dan goal kita bisa mempertajam ilmu kita, mempertajam kemampuan kita sampai pagi Pak. Sampai dengan besok dan besok rencananya kita akan tes tes Kahoot. Ya. Kemarin kita mau apa ya mereview nih sebagai sejauh mana teman-teman menangkap materi-materi yang sebelumnya sudah kita sama-sama belajar ya. Besok juga rewardnya, ada reward dari Bapak untuk yang bisa apa, yang bisa menjawab soal-soal yang ada di Kahoot. Kemudian nanti ada juga sertifikat ya nanti dibuatkan sama Mas Jaya masing-masing peserta berdasarkan absennya gitu. Nanti dari absen itu kita lihat sejauh mana kehadirannya. Nanti dari kehadiran itu kita bisa lihat eh, apa persentasenya dan nanti dari persentase itu kita buatkan sertifikat. Sertifikatnya sertifikat digital ya, tidak sertifikat dicetak. Tapi kalau mau dicetak silahkan, cetak sendiri. Bisa diarsipkan juga sebagai 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 peserta yang pernah mengikuti upgrade skill gitu. Baik, kita mulai saja teman-teman semua yang saya hormati, Bapak Ibu PHM yang ada di online, kemudian teman-teman Kortek, kemudian teman-teman tim di BM dan Gudar. Kita lanjutkan kembali, kali ini materinya adalah eh, pengelolaan atau mengekstrak waktu gitu ya, mengekstrak tanggal yang ada di Google Sheet. Untuk singkatnya kita mulai langsung aja. Izin saya share screen. Di sini saya sudah siapkan beberapa rumus yang kurang lebih teman-teman nanti biasa akan menggunakannya ya. Terutama di sini yang sering berhubungan dengan tanggal gitu biasanya. Kalau kita membuat surat di Excel biasanya ada tanggal. Tanggal itu nggak perlu kita tulis, tapi ada formulanya untuk bisa langsung menampilkan tanggal pada saat itu. Kemudian untuk mengekstrak tanggal, kemudian bulan dan tahun, itu kita bisa memanfaatkan formula yang ada di Google Sheet ataupun Excel. Kemudian untuk membentuk sebuah tanggal dari kumpulan tanggal-tanggal yang terpisah itu ada. Kemudian untuk menghitung expired date, kemudian kapan mulai kontrak, kapan berakhir kontrak, itu sudah ada rumusan formulanya. Kemudian berapa lama karyawan tersebut bekerja gitu, berapa bulan, berapa tahun, berapa hari bisa kita hitung secara gampang di Excel. Cuman ya memang kita harus perlu tahu rumusnya dan perlu hafal rumusnya sehingga nanti suatu waktu kita butuh kita bisa menggunakannya gitu. Baik, kita langsung aja. Ini ada namanya formula now. Now itu kan waktu sekarang ya. Kemudian tanggal hari ini atau today gitu ya. Kalau waktu sekarang silakan tekan saja now sama dengan now gitu ya. Baru tekan enter gitu. Buka kurung dulu baru enter gitu. Dia akan langsung kelihatan jamnya hari ini. Ada yang lupa jam, ada yang lupa waktu. Ya pada nginget-nginget ketik aja now gitu kan. Langsung muncul tanggalnya. Ini sama dengan now. Itu buka kurung, enter gitu. Buka kurung aja. Mau tutup kurung juga nggak apa-apa. Supaya cepet, saya tadi cukup buka kurung aja. Sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, enter gitu. Ya. Karena ini hanya waktu saja, ini kalau sebelumnya saya sudah setting ya, ini hanya muncul waktu. Tapi kalau normalnya, kalau saya tulis now di sini, dia akan muncul waktu sama tanggal itu. Tuh kan, ada tanggal dan waktu. Gitu. Ada tanggal, ini bulannya bulan 5 bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Ngubahnya tinggal
mau formatnya disesuaikan dengan keinginan, tinggal dirubah aja. Pilih yang ini, kemudian pilih format tanggalnya seperti ini boleh. Dia akan muncul eh, tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Kelihatan ya? Jadi teman-teman kalau nulis surat atau apa, Mataram 30 Januari 1985 gitu, nanti kelihatan di sini. Mataramnya di sebelahnya aja sih. Mataram, koma, kalau berbeda. Tapi ada kalanya kalau kita bikin surat, karena ini sifatnya dia update terus gitu kan, dia update terus, besok nih udah berubah tanggalnya kalau kita buka, jadi tanggal 8. Jadi dia ngikutin tanggal sistem gitu ya. Gimana supaya dia tetap bisa ngunci gitu. Tanggalnya ini berada di tanggal 7 terus gitu. Tinggal tekan eh, Ctrl Shift titik koma gitu. Ini kita rubah aja tanggal di tanggalnya. Nah, ini karena ada formatnya waktu, ini nggak bisa kita kunci ya. Nah, kalau untuk karena ini dia hanya menunjukkan waktu, nggak ada apa? Dia hanya mengunci di waktu aja, tapi di tanggal tidak. Bagaimana? Jadi catatannya now itu dia mengunci di waktu, dia memang menunjukkan tanggal juga, tapi dia ngunci di waktu gitu. Tapi gimana kalau kita hanya ingin menampilkan tanggal saja? Berarti kita pakai rumus tanggal hari ini sama dengan today. Jadi buka kurung, enter, jadi akan muncul. Jadi hanya tanggal aja. Supaya dia nggak berubah-ubah di kemudian hari, besok kan kita buka lagi pasti dia jadi tanggal 6, tanggal tanggal apa? Tanggal 8 gitu ya. Ini kita rubah dulu formatnya, date gitu ya. Sorry, yang ini date-nya tanggal, bulan dulu baru tahun. Nah, ini kan tanggal 7 bulan 5 2025. Besok kalau kita buka lagi, dia ngikutin nih. Jadi tanggal 8 gitu. Supaya dia nggak ngikutin tanggal yang berjalan, kita tekan kontrol titik koma. Ya, dia nggak akan berubah. Ya, kontrol titik koma. Dia nggak ada seperti nggak ada perubahan apa-apa sih, tapi itu sudah eksekusi gitu. Ah, dia sudah akan langsung mengunci kontrol titik koma. Ya, ya rumusnya langsung hilang. Cuman ini kan kita butuhkan kalau kita lupa tanggal hari ini apa, biar cepat aja daripada kita ketik bolak-balik, ketik aja rumusnya tadi. Jadi now sama today nanti dibedakan ya. Now itu untuk waktu dan hari, kemudian today itu hanya untuk tanggal saja hari ini. Gitu. Ya, clear ya, now sama today. Kemudian kita masuk ke materi untuk memecah tanggal, bulan, dan tahun gitu. Kadang-kadang kan kita pengen nih memecah bulannya, tahunnya, tanggalnya gitu. Nah, caranya itu ini kan contoh sudah ada daftar ya. Misalnya tanggal 5 bulan 7, tanggal bulan 5 tanggal 7 2023. Ini kita dapat apa settingan dari sistem ya. Ini kita rubah dulu. Caranya rubah kan seperti biasa ya teman-teman ya. Sorot, kemudian eh, pilih yang pilihan ini. Format tanggalnya mau seperti apa silahkan dipilih sesuai dengan keinginan ya. Mau bulan dulu atau tanggal dulu bebas gitu. Kalau saya lebih prefer dan pasti akan tidak akan salah tuh ke tahun dulu baru bulan baru tanggal. Tapi karena kita kebiasaannya adalah di tanggal, bulan, tahun kita pilih aja ini. Ya, dia akan langsung berubah jadi 7 bulan 5 2023 gitu. Sekarang saya pengen nge-ekstrak nge-ekstrak apa tanggal ini dipisah gitu per bulan, per hari, per bulan, per tahun gitu ya. Kadang-kadang kita butuhkan nih, khususnya biasanya dipakai di perhitungan eh, eh, apa personalia atau umum apa bagian eh, KC atau bagian human resource gitu ya. Dia butuh untuk membedakan tanggal lahir, kemudian bulannya sama tahunnya. Supaya clear, mereka pisahkan tuh hari, bulan, tahun biar jelas, tidak ada yang tertukar. Jadi caranya saya mau ambil harinya dulu nih. Sama dengan D. Rumusnya D. Buka kurung baru pilih selnya. Enter. Gitu. Jadi kelihatan tanggal 7. Kemudian kalau mau ngambil bulannya saja berarti pakai tab.
buka kurung, enter. Sorry, saya belum milih, belum disorot tadi. Ini baru enter. Kelihatannya bulan 5. Kemudian juga tahun sama. Year, buka kurung, sorot, enter. Ini kelihatan. Jadi kalau mau di copy ke bawah, oke. Jadi nanti dia bisa apa namanya? Bisa mengcopy atau kita bikin rumus seperti kemarin array formula. Jadi rumusnya ada di header. Jadi teman-teman kalau bisa biasakan bikin rumus di atas aja biar biar kalau ada inputan baru dia tinggal langsung menyesuaikan gitu. Latihan untuk tetap membuat rumus di atas. Dan rumus di atas ini kalau kita mau kunci, klik kanan ini kita bisa menguncinya gitu. Supaya teman-teman yang lain nggak usah bisa merubah rumus tersebut gitu. Itu menghindari kesalahan-kesalahan atau kesalahan ketik dan lain-lain. Kita kunci rumusnya bisa ya. Ini untuk mengekstrak tanggal, bulan, dan tahun ya teman-teman ya. Lanjut, sekarang gimana kalau sebaliknya kita sudah dapat eh, eh, apa data hari, data bulan, data tahun, tapi kita ingin menggabungkannya jadi satu. Kalau gabung jadi satu kan agak lama ya, 07, 05 gitu, 2023. Itu lama ya. Sekarang ada formula untuk bisa menggabungkan tanggal tersebut sama dengan date, sorry, date, kemudian tab, kemudian pilih ini hari, koma, sorry, tahun dulu ya, tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Ini kebalikan dari yang memecah tadi. Ini kita menggabungkan lagi, enter. Tuh, balik lagi dia. Saya tinggal copy aja ya ke bawah, ya. Ini tinggal kita rubah formatnya. Mau format apa, modelnya, ini boleh gitu, ya. Simpel ya, biar jangan terlalu lama-lama kita kerjanya. Jadi kalau ketemu masalah-masalah terkait dengan tanggal, ini salah satu apa namanya formula yang biasa kita gunakan. Nah, lanjut kita sekarang ke edit. Edit ini kalau bahasa simpelnya berarti expired date gitu ya. Kita menghitung tanggal expired gitu. Misalnya teman-teman ada yang apa kontrak masa kontraknya 6 bulan, tanggal berakhirnya kapan gitu. Daripada ngitung lama-lama pakai kalkulator atau menghitung jari atau apa kan lama ya. Jadi misalnya nih, dia tanggal masuknya adalah tanggal 7 bulan 5 2023. Masa kontraknya itu 6 bulan gitu. Nah, tanggal berapakah dia akan berakhir gitu kan lama ya kita eh, akan menghitung. Nah, di Google situ ada formula namanya date atau expired date gitu ya. Oke, tab, kemudian pilih tanggal mulai kerjanya, kemudian berapa bulan masa kontraknya misalnya 6 bulan gitu. Yang satuan ini harus bulan ya, bukan hari atau tahun. Baru tutup kurung, enter. Otomatis dia langsung hitungin nih. Dia akan berakhir nanti di tanggal 7 bulan 11 tahun 2023. Begitu juga dengan yang bawahnya. Kita sorot aja. Ya 12 bulan berarti setahun kan. Dia akan berakhir di tanggal 20 bulan 6 2023. Ini kelihatan kan Pak? 20, 12 bulan kemudian tanggal 20 bulan 6 2023. Ya. Sama juga untuk menghitung tanggal expired gitu. Teman-teman misalnya punya estimasi waktu kapan kita harus mengembalikan barang karena barangnya sudah mau expired gitu. Kita dikasih waktu 3 bulan atau 1 bulan. Kita harus punya prediksi waktu tuh kapan kita punya alarm untuk segera mengeksekusinya gitu. Misalnya tanggal retur lah ya, tanggal retur. Tanggal retur misalnya 1 bulan kemudian nih saya harus eksekusi. Tinggal sama dengan edit, expired date, pilih tanggal ininya, tanggal returnya. Jangka waktu returnya kapan? Kita dikasih waktu 1 bulan. Berarti alarm kita harus punya data tuh. Kapan tanggal kadaluarsanya kita harus retur gitu. Jadi ini bisa bantu teman-teman jadikan alarm atau pengingat. Saya harus eksekusi nih pengembalian tanggalnya setelah 1 bulan dilakukan pengembalian barang gitu. Jadi bisa ketahuan nih dari tanggal 7 bulan 5 akan harus sudah teretur itu tanggal 7 bulan 6 2023. Tinggal teman-teman copy aja ke bawah. Ya, sampai di situ clear. Ada rumus yang lebih gampang ya, supaya nanti.
bisa diterapkan di masing-masing tempat kerja. Oke, lanjut kita sekarang sambil kalau mau sambil bertanya silakan ya, kita santai aja sih. Selanjut kita ke year France. Year France ini adalah menghitung selisih dari sebuah tanggal. Misalnya kita ingin melihat masa kerjanya dia dalam 1 tahun, dalam berapa tahun setelah dia mengajukan pensiun atau resign. Tanggal masuk dikurangi tanggal resign gitu kan. Bisa aja kalau kita mau kurangi ini sama dengan ini, dikurangi ini gitu kelihatan bisa. Tapi kan apa 366 hari. Tapi kita kan pengen tahu itu berapa tahun gitu kan. Nah, sekarang kita gunakan rumus year France. Kita hitung dulu tanggal masuknya, kemudian koma, kemudian tanggal pensiunnya kapan. Baru kita bisa tahu berapa tahun dia sudah bekerja. 1 tahun. Begitu juga dengan yang di bawahnya juga. Ya, koma. Seret. Jadi ada yang belum setahun jadi 0,9, berarti 0,9 bulan gitu ya. 0,6, 2,8 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Dia bekerja 2021, resign di 2036. Berarti dia sudah bekerja 15 tahun. Ini juga sama. 2 bulan 3 2020 dia bekerja, dia pensiunnya 2 bulan 3 2030 berarti 10 tahun. Ya, pakai rumus year FRAC. Nah, ya, lanjut dua rumus lagi. Nanti saya ingetin lagi ya teman-teman, rekamannya ada di YouTube-nya Mas Jaya. Silakan nanti diikuti dari awal supaya nyambung ya materinya. Nama YouTube-nya apa Mas Jaya? J Wijaya. Silakan di like, subscribe gitu. Ya, komen gitu, share gitu. Oke, Bapak Ibu yang di online, kita lanjut ya. Sekarang ada rumus namanya dead if gitu. Dead if ini kita lebih fleksibel ya, masih lebih banyak fungsinya. Dia bisa menghitung jumlah tahun dia dalam bekerja, atau jumlah bulan, atau jumlah hari gitu. Nah, dead if ini simple aja rumusnya sama dengan that if pilih tanggal masuknya ya, kemudian koma, kemudian tanggal resign atau tanggal pensiunnya, kemudian koma. Nah, karena kita menginginkan dalam bentuk waktu, dalam bentuk tahun, berarti kan dalam bahasa Inggris tahun itu diawali dengan Y kan. Berarti tanda petik dulu Y, huruf besar, tutup kurung, baru enter ya. Nah, karena dia tidak menghitung kurang dari 1 tahun dianggap nol, makanya dia nggak munculkan di sini. Tapi kalau di atas 1 tahun dia akan munculkan. Kita coba copy ya. Bentar, kelihatan nih. Ya, jadi 2 tahun dia bekerja, 15 tahun, ada yang 10 tahun. Kalau kita mau tahu berapa bulan dia bekerja, tinggal ganti Y tadi dengan M, man. Ya, sama dengan date is, kemudian tanggal masuknya berapa, kemudian koma, tanggal resignnya berapa, kemudian koma, baru tanda petik dua, baru M, baru tutup tanda petik lagi, baru tutup kurung, dan saya itu sorry, enter. Ya, jadi dia sudah bekerja 11 bulan. Nah, sama juga dengan hari, berarti date if, pilih tanggal masuk, kemudian tanggal resign, baru koma, apa? Tanda petik dua, baru D, tutup petik, baru tutup kurung. Jadi dia bekerja 365 tahun ya. Jadi, oh ini karena dia pakai metode perhitungan setahun. Kita tambahin angka 3 sini. Ada dua perhitungan harian, 360 sama 365.
Saya lupa kode. Coba ya, nanti kita coba. Coba kita hitung ke bawah ya. 11 bulan 360 malam. Oke, ini buat harinya ya. Untuk kasus yang ini ada tambahan rumusnya, cuma saya coba nanti cek ya. Ya, teman-teman, itu sekarang saya pengen tahu nih, eh gimana nih kalau saya pengen tahu, misalnya si A, dia bekerja itu berapa tahun, kemudian berapa bulan, kemudian berapa hari gitu ya. Kita jabarkan ini, dia bekerja 5 tahun, 11 bulan, 40 hari gitu misalnya. Itu ada rumusnya, sama juga pakai that if, ini kita coba ya. Masa kerja tahun, sini penjelasannya di bawah nih. Kalau MD berarti menghitung perbedaan hari ya, mengabaikan bulan dan tahun. YM menghitung perbedaan bulan, mengabaikan tahun. YD menghitung perbedaan hari, mengabaikan tahun. Nah, yang tadi kan cukup kita isikan Y untuk tahun, M untuk bulan, D untuk hari gitu ya. Sekarang kita pengen lihat nih dia bekerja berapa lama. Misalnya Bu Endri, nih Bu Endri bekerja mulai di tahun berapa Bu? Tanggalnya berapa? Tanggal ya, bulan 14 apa? 14 Desember, 9 Iya. 14 bulan 12, 1993. 1993, bulannya Desember, tanggal 14. Oke. Tanggal pensiunnya nanti berapa, Bu? Oke, belum. Ada, anggaplah. Kita hari ini ya, kita tulis sama dengan now gitu ya. Eh, today. Oke, today itu tanggal 7 bulan 5 kita hitung 1993 bulan 12 tanggal 14. Coba bulan 12 tanggal 14 1993. Oke, ya kita hitung masa kerjanya Bu Endri. Caranya kita hitung tahunnya dulu, date if, kemudian tanggal masuknya, kemudian koma, tanggal apa sampai dengan hari ini lah ya, hitung berapa lama dia bekerja. Kemudian baru pakai untuk yang tahun kita pakai MD, mengabaikan bulan dan eh, harinya. Tanda petik 2 kali MD, tutup, enter. Berarti sudah 23 tahun. Nah, untuk menghitung bulannya sama dengan date if, tanggal masuk, kemudian koma, tanggal hari ini, koma, kita pakai YM, mengabaikan tahun dan hari. Tanda petik YM. Jadi dia nggak ngelihat, dia hanya ngelihat bulannya aja, diambil bulannya saja, berapa bulan nih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, sisanya ya, berarti 4 bulan. Dalam harinya, that if ini tanggal masuk dikurangi tanggal hari ini, koma, kita lihat kodenya pakai YD, mengabaikan tahun, tanda petik YD. Bentar. 144 hari. Jadi Bu Endri sampai dengan hari ini saja dia masuk bekerja sudah 23 tahun, 4 bulan, 144 hari. 32 tahun. Oke, sebentar. Oke, coba guys saya rubah format tanggalnya ya. Klik dua. Ini 1993. 14. Benar kan? 14 Desember 1993. Kemudian tanggal hari ini kita rubah biar keluar kalendernya ya, biar biar jelas. Data, validasi, yang ini kita tambah rule-nya, pilih dia adalah is date gitu ya, is valid date.
Ya, kita klik dua kali ini, keluar tanggalnya hari ini ya. Today, thread, 23 tahun dalam masa waktu bekerja, MD. 93 ke 2025, 32 ya? MD, YM, coba kita lihat. YM, kalau ini saja, Y, itu ya, 31 tahun. Ya. Oh iya, betul ya. YD, year date. Jadi ada rumusnya yang saya miss nih, ini MD. Coba MD 23 hari, gitu ya. Ya, 31 hari, 31 tahun, 4 bulan, 23 hari. Ya. Nah, sekalian deh. Sekarang sekalian kita buktikan ya. Buktikan kita tanya nih AI. Saya juga mau ngajarin AI sekalian ya. Saya kenalkan AI ini. Itu pembuktian ya. Jadi teman-teman, saat ini kita itu sudah masuk di eranya robot ya. Yang mana robot ini sudah sangat apa eh, lagi tenar saat-saat ini akhir-akhir ini 2-3 tahun ke belakang gitu. Nah, di AI ini itu sangat membantu banget pekerjaan kita yang biasanya kita kerjakan itu 2 sampai 3 jam. Dengan AI kita hanya butuh waktu 30 menit saja untuk mengerjakan, bahkan bisa lebih cepat dari itu. Jadi AI ini tidak dikenalkan oleh anak-anak sekolah aja zaman sekarang, anak-anak muda atau anak-anak yang milenial saat ini, tapi kita juga perlu tahu nih, kita sebagai yang sudah apa namanya senior, sudah senior perlu tahu dan tahu bagaimana cara menggunakan AI. Saya coba kenalkan AI yang paling tenar saat ini walaupun banyak ya. Teman-teman tahu kan AI ya, artificial intelligence ya, artinya kecerdasan buatan gitu ya. AI yang terkenal saat ini namanya ChatGPT gitu. Kita ketik aja chatgpt.com. Nah, dia langsung nah apa? Dia, dia langsung ngasih tampilan chatgpt.com. Dia langsung ngasih tampilan ke kita eh chat 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 GPT. Oh, nggak kelihatan ya di sini ya. Mungkin kalau kita lihat ada masuk. Ya, jadi saya 2-3 tahun ini banyak sekali menggunakan AI ya untuk membantu pekerjaan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan administrasi gitu. Nah, saya mau share nih berbagi ilmu buat teman-teman semua, baik yang di online maupun di BM ya, supaya apa ilmu ini bisa kita bagi dan bisa kita terapkan gitu. Ya semua kita itu pinter gitu kan. Nah, saya mau mengambil contoh ya. Kalau saya menemukan kasus kayak tadi, saya ingin membuktikan berapa lama sih dia bekerja itu, eh, Mbak Bu Endri, baru dihitung dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Saya tinggal ketik aja gimana caranya, tinggal ketik tolong gitu kan, tolong hitungkan berapa lama kerja dari Ibu Endri, di mana tanggal mulai kerjanya adalah 12 berapa tadi Bu? 14 Desember 2000 1993 dan sampai dengan saat ini. Saya ketik aja ya sampai dengan saat ini. Udah gitu aja bahasanya. Atau disingkat juga apa dia akan paham nanti. Ini sih baik. Ini anak lurus-lurus aja dulu ya. Kita tanya dulu sih. Kita kita enter nih. Ya kita bedanya. Kita enter nih, enter. Untuk menghitung lamanya Ibu Endi bekerja dari tanggal 14 Desember
7 Mei kita akan uraikan sebagai berikut. Tanggal mulai kerja 14 Desember 93, tanggal hari ini 7 Mei 2025. Mari kita hitung selisihnya dari 14 Desember 93 ke 14 Desember 2024, 31 tahun. Dari 14 Desember 2024 ke 7 Mei, 7 bulan, 7 hari. Jadi, lama bekerja Bu Endri adalah 31 tahun, 4 bulan, dan 23 hari. Kita coba lihat yang tadi, benar nggak rumusnya? Benar kan? Ah, selesai kan? Ya, berarti ya, betul. Jadi, eh, Meta itu adalah salah satu dari AI juga. Tapi itu kan terbitannya Facebook ya. Tapi kebanyakan memang untuk bekerja itu teman-teman serah ya mau pilih yang mana. Tapi yang sebagai pelopor pertama kali AI itu adalah ChatGPT ini. Dulu waktu saya pernah memberikan soal ke teman-teman KHM, KHUT dulu, ada berapa banyak pilihan ya, 2-3 tahun yang lalu. Nanti ada satu AI yang akan menggantikan Google gitu. Nah, inilah salah satunya sudah terbukti sekarang, gitu. Jadi teman-teman ini teman-teman harus tahu, harus kenal. Nanti lama-lama coba menggunakannya. Tanya ada, mau tanya apa saja bisa di sini. Mau misalnya punya kasus Excel, tolong carikan saya kesalahan dalam pengolahan data ini. Nanti dicari tuh sama, oh yang salah tuh di sini, yang salah tuh di sini. Ya, cukup lama nih, udah 51 menit ya. Oke teman-teman, saya rasa eh, materi hari ini itu untuk kita lebih dalam memperkenalkan AI, nanti kita buat sesi khusus ya. Untuk saat ini kita coba dalamkan dulu teori-teori atau materi yang ada di Google Sheet. Demikian ya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman semua. Yang di online siapa nih? Mas Dimas, ada Mbak Ipa, ada Mas Hamdi, teman-teman Selong, Mbak Mbak Kikis, Mbak Wita, Mbak Septi, Mbak Dede, Mbak Dian, Mbak Komang, Mbak Dian Batu, Mbak Feni, Mbak Nelly, Mbak Dian Pratiwi ya, Parta sama Mas Alfat. Ya, silakan Mbak Mang, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini tepuk tangan ceritanya. Oh, ada Ya, di ya. aja. Ah, silakan Mbak Mang. Gimana gimana? Enggak, ngasih reaction aja. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Coba saya tadi udah kenalkan dengan ChatGPT, nanti coba-cobalah tanya-tanya. Atau tadi ada kasus apa, Mbak Desa, misalnya gimana cara eh, menyelesaikan masalah. Nanti ChatGPT tuh bisa ini bisa bantu-bantu. Ya, mungkin teman-teman lain juga sudah ada yang mengenal ChatGPT. Nanti kita coba perdalam lagi ya ChatGPT-nya dengan prompt-promptnya supaya data yang bisa dihasilkan itu lebih akurat gitu. Demikian teman-teman. Besok Mas Jaya akan eh, coba bikin kuis Kahoot-nya. Nanti ada juga hadiahnya. Kita review lagi dari yang pertama ya, apa materi yang pertama. Silakan teman-teman lihat lagi di video tutorialnya yang sudah ada di channelnya Mas Jaya. Demikian sebelum kita tutup kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul.